Ini adrenalin saya tuh selalu naik, ya. Kenapa? Karena saya bertemu orang-orang hebat pastinya, ya. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Rudi Suryawan. Saya adalah agency learning operation dari trainer, ya. Itu. Di sini saya akan menyampaikan produk terbaru dari Allianz. Namanya Allianz Critical Plus, ya, seperti ini. Tepuk tangan dulu ya. Oke. Nah, sebelumnya saya mau minta absensi terlebih dahulu, silakan untuk scan. Mohon untuk ditampilkan layar saya. Ya, belum ada sepertinya. Oke. Enggak ada sinyal. Coba cek dulu ya. Oke, mohon maaf ada kesalahan teknis, silakan Mas. Langsung aja. Oke, udah tampil ya. Udah bisa ditampilkan di kanan kiri. Oke, rekan-rekan ya, silahkan untuk absen terlebih dahulu. Ya, nama saya Rudi Suryawan ya, tanggal 10 Maret 2025 dan sosialisasinya nggak usah panjang-panjang, ACP gitu aja ya. ACP ini kayak lagu terkenal zaman dulu ya. Lagu sekarang ding. ACP ya. Oke. Iya, biar nggak lupa ya, ACP. Oke, sudah semuanya, sambil nunggu bisa scan dulu. Kalau udah scan, saya akan lanjut ya. Oke, nah seperti yang udah disampaikan teman-teman, mohon bantuannya. Karena materi ini baru dan akan launching tanggal 17 Maret nanti, jadi mohon kesediaan dan bantuannya tidak mengambil foto, apalagi merekam dan memposting di sosial media. Ya, jadi mohon bantuannya. Oke, nah teman-teman, kita akan masuk ke materinya. Materinya ini mengenai penyakit kritis. Ini latar belakangnya memang luar biasa, kenapa? Karena kita tahu untuk sakit kritis ini bertambah banyak. Om saya ya, saya mau sharing sebentar ya. Saya ada adiknya mama ya, punya suami itu terkena kanker dan dirawat kurang lebih hampir 6 bulan ya. Setelah diketahui stadium 3 perawatan di Malaysia, obatnya yang 1 kali minum itu 1,5 juta itu ya. Itu hanya untuk memperpanjang umur saja. Ya kalau ngomongin sembuh sih ya mukjizat Tuhan lah ya gitu ya. Cuma ya manusia berusaha. Cuma ya teman-teman kita tahu ya kanker nomor 2 tuh 160% loh kenaikannya dari tahun 2022 ke 2023. Nah ini jadi kita perlu banget yang namanya perlindungan kalau amit-amit ya diizinkan Tuhan terkena penyakit kritis. Oke, nah teman-teman ngomongin sakit kritis. Sakit kritis ini kalau misalkan Tuhan mengizinkan, kenanya berapa kali sih? 1, 2, 3, 4 berkali-kali? Bukan HS ini bukan hospital ya. Bukan sakit pilek yang setahun berapa kali ya ini ya. Kalau misalkan amit-amit, semoga Tuhan mengizinkan ya. Amit-amit ya. Paling cuma sekali ya. Mentok-mentok apesnya 2 kali lah. Kayak gitu. Nah teman-teman ngomongin kalau sakit kritis, kita harus benar-benar pilih asuransi yang terpercaya atau yang biasa aja? Terpercaya dong ya. Dan saya join dari 2016. Allianz itu paling terkenal dengan proteksi penyakit kritisnya. Tepuk tangan dulu untuk Allianz ya. Oke, sakit kritis itu karena apa sih? Pola hidup yang
nggak sehat pastinya. Kita harus lakukan deteksi. Untuk medical check up setiap tahun pasti, ya setidaknya cek darah lengkap lah ya. Tahulah trigliseridnya naik enggak, asam urat naik enggak ya. Karena kalau trigliserid tinggi, asam urat tinggi itu kan bisa menyebabkan yang lain-lain atau mungkin gulanya kena ya, nah, juga bisa dicek. Terus gaya hidup. Nah, yang olahraganya sebulan sekali. Ya, seminggu sekali, tiap hari enggak ada yang olahraga di sini. Ya, oke. Olahraga terus Pak saya ya. Olahraganya jangan e-sport aja ya. Sekarang mentang-mentang handphone mainnya e-sport ya. Oke. Olahraganya benar-benar ya lari ya. Tapi jangan joki ya. Nggak boleh joki lari ya. Nggak boleh joki Strava di GBK ya. Oke. Nah jadi harus benar-benar kita lari beneran ya. Supaya gaya hidup kita lebih sehat lagi pastinya. Dan kita yang terakhir harus siapkan perlindungan sakit kritis. Nah ya yang sudah saya ceritakan tadi. Sakit kritis kenanya cuma sekali. Atau mungkin apesnya 2 kali lah. Jadi kita harus melindungi dengan asuransi yang terpercaya. Oke, nah backgroundnya seperti ini teman-teman. Teman-teman kan memang getol banget ya jualan asuransi yang rumah sakit atau HS. Atau sekarang namanya AFMP gitu ya. Ini kalau kena, Allianz akan membayarkan ke rumah sakitnya. Allianz akan membayarkan ke rumah sakitnya. Namun, ya namanya kayak om saya tadi ya, kena sakit kritis kanker ke Malaysia. Kebetulan ke Pineng itu. Rumahnya di Lego, ya Lego Tangerang sana. Dari Lego ke bandara butuh transport. Dari Bandara Soekarno-Hatta ke Pineng juga butuh transport. Di sana biaya hidup juga butuh. Biar apa aja? Ya makan lah, mungkin kalau teman-teman lagi ngidam char kway teow-nya ya, mungkin ya, mohon maaf yang puasa ya, mohon maaf ya. Oke, mohon maaf ya. Oke. Nah, tapi di sana kan biayanya banyak ya, itu. Yang mendampingi juga butuh. Nah, biaya-biaya yang seperti inilah yang istilahnya itu tidak kelihatan. Biaya rumah sakit itu kayak ibarat tuh gunung es. Kelihatan tuh. Oh, kalau ada kapal, oh gunung es nih kelihatan gitu. Tapi di bawah gunung esnya itu kayak film Titanic, itu kan gede banget ya. Ternyata biaya akomodasinya banyak banget. Dan itu mungkin lebih daripada, ya mungkin bisa dibilang kayak rumah sakitnya ya itu. Nah ini biaya hidup sehari-hari kalau misalkan sakit, kan seperti kayak rumah tangga harus jalan ya. Sekolah anak juga harus jalan. Cicilan rumah kendaraan juga harus dibayarkan. Nah inilah yang teman-teman kita ketahui bahwa perlindungan penyakit kritis ini bukan bisa dibilang dianggap remeh, tapi ini penting banget ya, walaupun istilahnya di bawah gunung es tadi itu. Oke, nah solusi terbaiknya apa? Nah kita luncurkan produk standalone terbaru kita, Allianz Critical Plus. Keunggulannya ini adalah unique selling proposition-nya ada 5 teman-teman. Yang pertama adalah 150% UP dibayarkan mulai tahun kedua sampai ke-20. Oke ya. Dan ini ada persyaratannya sesuai yang di layar. Yang kedua, bisa bebas premi jika terdiagnosa early CI. Wow. Mau sekali atau 2 kali? Bisa 2 kali loh ya. Nanti term and condition apply ya di sini ya. Luar biasa. Oke, terus apa lagi? Ada 100% premi yang telah dibayarkan balik lagi. Oke, nanti sampai akhir tahun ke-20 tidak terjadi apa-apa. Mau kena early juga nggak masalah ya, balik lagi 100%. Ya. Oke, terus apa lagi? Perlindungan CI-nya lengkap, early dan advance. Nah, luar biasa. Dan yang terakhir, kalau misalkan udah 20 tahun, misalkan udah kena penyakit early, dapat diperpanjang nggak? Jawabannya dapat diperpanjang tanpa medical underwriting. Terus kalau pengen lanjut. Ya, di sini. Oke, nah di sini teman-teman, manfaat produknya. Ya, Advance CI.
kita berikan 100% UP, kita berikan lagi tambahan 50% di tahun kedua. Jadi di bulan ke-13, jika memenuhi ketiga syarat, ya, e-policy, e-korespondensi, sama auto debit, tambah lagi 50%. Dahsyat ya di sini ya. Oke. Terus ada early CI 25%. Oke. Mohon untuk yang foto tidak dipublikasikan ya. Ya, oke. Oke, mohon aslinya tidak boleh foto juga sih aslinya ya. Kan udah dibilang ya di telepon tadi. Ya. Oke ya, jadi early CI 25% dari total UP advance CI. Ada yang tanya dari 1M, misalkan saya bilang 1M gitu ya. 1M itu 100%. Atau kalau misalkan bonus 50%, 1,5. Dapatnya dari mana? Tergantung tahunnya. Kalau kena early-nya di tahun pertama, udah lewat periode eliminasi tentunya ya. Dapatnya 100%. Kalau udah lewat di tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya, 25%-nya dari 150% UP. Tapi ada maksimumnya ya, maksimumnya 1,5 M. Dahsyat, oke. Terus ada waiver-nya. Ini untuk tertanggung. Ingat ya, untuk tertanggung. Untuk tertanggung kalau misalkan kena early CI bebas premi. Ya, alien akan membebaskan preminya. Terus ada angioplasti, di sini 25% dari advance CI-nya maksimal 250 juta. Dan lebih gilanya lagi teman-teman yang punya flexi CI dengan angioplasti juga 10% maksimum 200 juta, itu keluar masing-masing. Gila kan ini kan produknya. Kalau kena angioplasti punya flexi CI juga, ini keluar, ini juga keluar. Jadi totalnya bisa 450 maksimum. Oke, terus ada manfaat meninggal dunia. Nggak kena apa-apa, tiba-tiba meninggal dunia. Udah bayar ke alien 100 juta rupiah. Ternyata meninggal dunia sebab apapun. Ya, kalau meninggal dunia tahu kan pengecualiannya yang seperti standarnya lah seperti itu ya. Kalau misalkan meninggal dunia dapat 150%. Jadi kalau 100 juta dapat 150 juta ke ahli warisnya, penerima manfaat. Ya, jadi ada manfaat meninggal dunia. Kalau nggak terjadi apa-apa, sehat walafiat, ya, mau kena early, mau nggak kena early, sampai akhir tahun ke-20, uangnya 100% balik. Luar biasa ya, oke. Oke, terus ada ridernya, manfaat pilihan. Manfaat pilihannya ini pastinya kalau si pembayarnya berbeda dengan tertanggung. Ya dong ya, kalau sama kan ada waivernya ya gitu. Nah kalau misalkan si pembayarnya beda dengan tertanggung, boleh ambil nih manfaat untuk si pembayar premi. Ya manfaatnya sama, pembebasan premi jika si pembayar preminya terdiagnosa penyakit kritis tahap awal atau early CI tadi ya. Dan di sini jika klaim payer early CI sudah disetujui, maka saat perpanjangan polis premi harus dibayarkan kembali. Maksudnya apa nih maksudnya? Misalkan suami beliin istri. Oke ya. Dalam 20 tahun ternyata masa bayarnya 15 tahun deh ya gitu ya. Ternyata di tahun ke-10 si suaminya sebagai pembayar kena early CI. Maka dari itu alien akan bebasin tuh tahun ke-11 sampai ke-15. Udah deh saya waive. Itu. Nanti setelah akhir tahun ke-20, dua-duanya masih survive, masih ya, misalkan kayak gitu ya. Atau mungkin suaminya udah nggak ada, misalkan. Ya, skenario-nya suaminya udah nggak ada gitu ya, karena early naik, advance, meninggal gitu. Perpanjangan dong, ya, perpanjangan karena si suaminya ini memang udah meninggal dunia, pastinya ya, tinggal si tertanggung. Nah, pembayar preminya boleh tuh ganti, ya. Ingat, si pembayar premi ini boleh ganti kalau nanti periode selanjutnya, setelah 20 tahun, ya. Perpanjangan dia mau ganti nih, ternyata dari si suami ganti si istri gitu. Ya, boleh aja ya. Ternyata
si istri ini itu di tahun ke-10 kena early juga ceritanya. Bisa bebas premi lagi enggak? Bisa, ya gitu ya. Jadi kalau misalkan udah perpanjangan 20 tahun, 20 tahun yang selanjutnya kan bayar dulu tuh. Nah, kalau misalkan si tertanggung kena early, boleh ya klaim early lagi. Jadi bebas dua kalinya, satu kali masa perlindungan atau masa asuransi. Oke. Nah, lanjut ya di sini. Ini ilustrasinya biar lebih clear ya seperti itu. Oke, di sini saya masuk sini ya teman-teman. Ini Pak Randi ceritanya usia 30, pembayarnya juga Pak Randi. Oke, ini nggak bisa ini ya, nggak masuk lagi. Nah, preminya 22 juta, frekuensi bayar tahunan, dan UP awalnya 1 miliar. Ya. Nah di sini teman-teman usia masuk 30 ke 31, uang pertanggungan critical illness-nya 1 M. Oke. Ketika bulan ke-13 dan seterusnya sampai akhir tahun ke-20, itu UP-nya naik 50% dengan syarat 3 tadi ya. Auto debit, e-policy sama email atau e-correspondency. Oke. Jadi ketika di usia 31 lebih terkena angioplasti, dapat manfaat 25% sebesar 250 juta. Kalau teman-teman hitung 25% kalau dikalikan 1,5 miliar, hasilnya 375 ya. Yang di manfaat tengah itu 375. Cuman ada batasnya ya. Kalau angioplasti maksimum 250 juta. Keluar. Terus usia 35, ini skenarionya usia 35 terdiagnosa early CI si Pak Randinya. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya. Ya, tidak mendoakan juga amit-amit. Oke. Jadi di sini 25% UP dibayarkan ke Pak Randi kalau early CI. 25%-nya dikalikan bukan 1 M. Karena ini udah tahun ke-5, berarti dikalikan 1,5 M. Ya, dapatnya 375 dan bebas premi. Ya, ingat tadi ya, karena di produk ini ada 2 pembebasan premi. Pembebasan premi untuk tertanggung dan pembayar premi itu adalah orang yang sama, waiver ya. Dan pembebasan premi jika tertanggung dan pembayar premi berbeda, tapi harus ngambil rider. Ya, itu biar nggak bingung. Kalau di kasus ini, pembayar premi sama tertanggung orang yang sama. Jadi dibebaskan tuh, dari usia 35 sampai ke 45. Nggak usah bayar lagi ceritanya. Nah, di usia 46 atau 47-an ya terkena advance CI. Jadi di sini ya 75% sisanya akan dibayarkan ke Pak Randi. Dan perlindungan berakhir, selesai ya. Nggak ada perpanjangan lagi sampai 50 pastinya. Karena kalau udah advance berarti polisnya udah selesai. Total manfaat, tadi UP-nya 1 M. Lah manfaat yang diterima maksimum banget loh nih, 1,75 miliar jika skenarionya kena angioplasti sama kena early atau mungkin langsung advance juga keluar 1,5 M-nya. Oke, jadi ini manfaat yang dahsyat sekali. Untuk yang selanjutnya, nah kalau untuk skenario ini ya si Bapak Randi juga tetap yang sama ya. Usia berapa nih ya? 30 lebihan ya, 35 anak sekitar. Itu kena angioplastian juga, dapat 250. Tapi di sini di usia 40 Pak Randi terdiagnosa early CI dan dibebaskan preminya. Total premi yang udah dibayar selama 10 tahun 22 juta kali 10. Jadi sekitar 220 juta 760 ribu ya, detailnya kayak gitu. Nah, nanti ketika di masa akhir asuransi di ke-20 di usia 50-nya, Pak Randi ini akan mendapatkan total premi yang sudah dibayarkan ke Allianz sebesar 220 juta. Untuk apa teman-teman? Bisa untuk apa kira-kira 220 juta ROP-nya ini? Perpanjangan lagi boleh.
Ya, mau dibuat misalkan ya udah deh nggak mau perlindungan lagi misalkan, ya ini orang kan beda-beda ya gitu ya. Mau dipakai untuk biaya anak sekolah juga bisa, ya. Mau dipakai untuk tambahan dana pensiun juga boleh. Jadi tergantung nanti teman-teman pada saat fact findingnya ya, maunya seperti apa. Tapi kebanyakan ROP ini digunakan untuk perpanjangan, lumayan lah ya, bisa untuk bayar berapa tahun lagi gitu. Oke, nah di sini teman-teman ya masuk ke underwriting. Underwritingnya di sini ya kita ada jumlah resiko awal. Jadi mana yang lebih besar antara tasa jiwa sama tasa CI. Dan di sini teman-teman lebih gilanya lagi ya, kalau tasa jiwa standar ya. Tasa CI, kita tahu untuk yang di fleksi CI 49, Accelerate Plus sama CI 100, maksimumnya 10 miliar. Betul ya? Di sini kita tambahkan lagi maksimum 12 miliar. Tepuk tangan dulu ya. Berarti bisa satu tertanggung 22 miliar. Ya, itu dia. Nah, teman-teman, tasanya kira-kira untuk yang produk ACP ini berapa ya? Dapatnya 1,5, 150%. Nah, kita udah nego ke pihak terkait, kita dapat yang di catatan itu. Aduh, yang belakang mohon maaf ya. Saya besarin deh, bisa nggak ya? Nah, ini dia. Oke. Semoga terlihat ya. Oke. Jadi di sini hitungannya per 1M hitungannya hanya 120%. Tapi dapatnya 1,5 M. Paham ya maksud saya ya? Jadi tahun pertama kan 1M. Tahun kedua dan seterusnya kan tambah tuh 50%-nya. Harusnya tasanya 150 dong. Atau enggak ya 150. Karena di tahun pertama 1M aja ya kita nego-nego alot gitu ya. Udah deh orang pihak aliansinya bilang ya udah ini 120% aja. Jadi enggak dihitung 150% tapi dihitungnya hanya 120% tasa. Ya ibarat kalau 10M dihitungnya 12 miliar tadi. Oke, jadi mantap luar biasa ambil 10M di ACP dapatnya tahun kedua bisa 15M. Tapi hitungan tasanya 12 miliar tadi. Ya, dahsyat ya di sini. Oke, lanjut. Waduh, udah muncul ini aja nih. Sebentar. Oke. Nah, di sini teman-teman masuk ke komisi ya, untuk komisinya seperti ini teman-teman. Ya. Jadi dibedakan menjadi masa pembayaran premi 5, 10 atau 15 dan dibedakan tahunan dan selain tahunan. Ingat teman-teman di produk yang tradisional kebanyakan kalau bayarnya bulanan itu jauh lebih mahal. Kalau bayarnya tahunan hemat 2 bulan. Ya. Oke, ini adalah untuk komisinya teman-teman, dihitung untuk perhitungan kompensasi, produksi dan di sini ada keterangannya ya, besar perhitungan di samping melakukan perhitungan kotor dan untuk perhitungan pajak tetap mengacu ya ke perpajakan yang berlaku. Oke, ini untuk komisinya ya. Nah, ini saya mau ceritakan dulu nih. Nah, kira-kira untuk persona yang seperti apa? Saya akan berikan 2 persona untuk teman-teman. Ini persona Pak Xavier, mohon maaf juga kalau ada kesamaan nama ya. Oke, di usia 30, eksekutif muda, akan menikah, udah punya pasangan mau menikah gitu ceritanya ya. Sudah punya asuransi kesehatan yang benefitnya bagus. Itu. Khawatirnya apa sih? Butuh biaya untuk perencanaan pernikahan, terus takut terkena PHK di usia produktif, terus takut terkena sakit kritis misalkan ya. Terus prioritas finansialnya adalah persiapan tabungan untuk kehidupan sehari-hari setelah pernikahan dan persiapan dana pendidikan anak. Loh, ini luar biasa loh ini Pak Xavier ya. Belum punya anak udah punya pikiran jauh ke depan ya gitu ya. Oke. Nah, di sini potensi keberatannya tidak mau membayar premi seumur hidupnya dan merasa cukup dengan memiliki asuransi kantor. Nah, di sini teman-teman ya di produk-produk di sini ACP ya, kita mau cek nih proteksi untuk resiko CI-nya 500 juta. Dapatnya dari mana gitu ya.
Nah, dapatnya dari riset-riset teman-teman. Penyakit stroke itu rata-rata kalau teman-teman buka di Playbook Health, itu kan ada keterangannya, stroke itu membutuhkan biaya 150 juta sampai 450 juta per tahun. Ya, dikira-kira aja ya, kalau misalkan dia pengen proteksi untuk stroke karena memang background keluarganya ada yang kena stroke gitu ya, boleh. Kira-kira dapatnya segini perencanaannya. Nah, dengan UP resiko CI 500 juta ya, ini bayarnya 11 juta 38.000 per tahun. Selama 15 tahun dia bayar ya pastinya. Nah, di sini di masa akhir asuransi ke-20 usia 50 mendapatkan ROP sebesar 165 juta rupiah. Nah, harapannya sih ROP-nya ini ya itu akan digunakan sebagai tadi prioritasnya apa? Untuk persiapan tabungan, bisa untuk tabungan. Atau mungkin kalau misalkan punya anak, misalkan 30 tahun, 31 merit, langsung diberkati ya, 32 punya anak gitu ya. Berarti usia 50 anaknya 18 tahun, udah mau siap masuk PT ya kuliah ya. Nah, kalau saya searching rata-rata biaya uang masuk di PTN ya, kalau saya PTS kayaknya nggak mampu ya, besar banget ya. PTN ini sekitar 20-an lah sekitar itu. Nah, kalau kita konversi dengan menggunakan TVM ya, time value of money ya, dengan inflasi pendidikan 10%, itu akan mendapatkan sekitar 165 jutaan tadi. Ya, jadi uang yang 165 juta ini harapannya 18, kalau ini 20 tahun ya, dari 30, 20 tahun lagi itu sekitar ya seginilah ya, ROP-nya cukup untuk uang pangkal si anak. Ini bisa digunakan. Oke, ini ilustrasi atau persona yang pertama. Untuk yang kedua ini udah kalangan senior ya di sini ya. Usia 50 mau pensiun 10 tahun lagi. Ya, ini pensiunnya BUMN ya pastinya ya, karena 60 tahun totalnya. Nah, di sini teman-teman kekhawatirannya adalah dana pensiun dan dana daruratnya belum cukup untuk menggantikan penghasilan dan asuransi dari kantor juga akan berhenti. Ini saya sebagai karyawan juga punya backup ya, SHCPP ya gitu ya. Jadi teman-teman bagi yang punya teman orang kantor, jangan bangga kalau misalkan asuransi kantor aja ya gitu ya. Harus punya backup asuransi swasta. Gitu. Supaya apa? Supaya amit-amit kalau misalkan udah pensiun kayak Pak John ini, asuransinya bisa tetap digunakan. Loh Pak, saya sehat kok, karyawan 30 tahun Pak Xavier tadi ceritanya. Ya, saya nggak perlu tuh asuransi, saya udah punya asuransi kantor. Nanti aja deh pas saya pensiun, 55 pensiun, saya nanti baru ambil dari Bapak Rudi gitu ceritanya. Masalahnya, usia 55 masih sehat? Bisa diterima? Nah itu ya pertanyaannya ya. Kalau bisa diterima, masih sehat, ya nggak apa-apa nanti ambilnya pas usia pensiun gitu ya. Masalahnya di dalam perjalanan hidup ya, bahkan teman-teman saya pun juga seusia ya 30-40-an itu udah banyak loh yang kena sakit kritis. Ya nggak main-main ya, bahkan saya dengar-dengar yang usia 20 tahunan sampai 30 tahunan udah ada yang gagal ginjal. Ya gitu, jadi ini nggak main-main ini ceritanya. Oke, nah balik lagi ke personanya Pak John. Nah, kita mau buat yang namanya persona ini adalah ACP plus AFM. Ceritanya begini nih, dia ngambil AFM juga, ngambil ACP juga gitu. Nah ketika si Bapak John ini skenarionya terkena penyakit kritis, keluarlah UP sebesar 3 miliar. Karena UP-nya dasarnya 2M ditambah 50%. Nah UP 3 miliar CI ini masuk ke kantongnya rumah sakit atau kantongnya Pak John? Si Pak John ya, rumah sakitnya pakai AFM. Oke. Nah AFM sendiri, AFM ya, bukan AFMP ya. AFM sendiri ada bebas preminya nggak? Nggak ada ya. Ini anggap aja skenario bebas premi versi ACP gitu ya ceritanya ya. Jadi si Pak John ini kalau misalkan keluar 3 miliar,
ya 3 miliarnya untuk akomodasi, ya sisanya untuk bayar si AFM-nya supaya berlanjut terus. Nah ini kan bisa skenario seperti ini ya teman-teman ya. Ya teman-teman meramu nih proposal-proposal, skenario 1, skenario 2, skenario 3 ya. Mungkin kalau teman-teman punya calon nasabah seperti ini bisa dibuatkan ini misalkan. Atau mungkin teman-teman punya kreativitas yang lebih, proposal ini bundlingnya dengan Legacy Pro boleh. Bundling sama Legacy Max nggak masalah, atau mungkin bundling dengan produk Pak ID juga oke gitu ya. Nah ceritanya kalau misalkan udah punya, misalkan contoh lagi nih, udah punya Flexi CI, boleh nggak beli ACP? Boleh aja ya. Nah kekhawatirannya apa biasanya kalau udah punya Flexi CI? Kalau mau nambah UP Flexi CI kena masalah eliminasi lagi nggak? Ayo, UP saya, UP Flexi CI saya 1M, saya mau naik nih jadi 2M, kena periode eliminasi lagi nggak? Kena, ya khawatir dong, walaupun itu cuma 80 hari, khawatir juga kan, iya kan? Nah, kalau nggak pengen khawatir gimana? Ambil ini, ya. Kalau misalkan amit-amit lah dalam 80 hari kena kanker misalkan gitu, yang Flexi CI-nya tetap jalan, karena udah lewat, udah setahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu gitu ya. Nah, di sini produk baru, yang ini ya udahlah gitu. Bisa kreativitasnya seperti itu. Jadi ini teman-teman boleh ya, kalau ada strategi penjualan ACP boleh sharing ke Pak Krisna mungkin ya, silakan. Oke, nah teman-teman ya, saya rasa itu aja ya jadi ACP. Untuk lebih lengkapnya kita ada playbook aslinya, ya ada playbook. Ini boleh foto kalau yang ini. Ya playbook sendiri akan didistribusikan nanti kalau udah diluncurkan. Teman-teman boleh join di kelas-kelas online kami melalui Webex. Karena ini baru bulan Ramadan, ya, jadi kita akan sedikit mundur dulu, ya. Di minggu ini kita buat sesi malam, ya, jam 7 sampai jam 9 malam, ya. Jadi teman-teman yang kalau misalkan yang Muslim mau tarawih dulu, nggak masalah, ya, gitu ya. Tapi di tanggal 15-nya hari Sabtu kita buka kelas pagi. Jadi sesi weekend kita ada 2 kelas, 15 dan 22. Oke. Terus ya, di minggu depannya ada lagi nih. Di Senin depan itu ada lagi. Jangan khawatir. Tanggal 17 sampai tanggal 21 kita adakan kelas jam 10 atau jam 2 siang. Untuk lebih detailnya nanti ada di form office-nya ini, ya, di situ. Teman-teman bisa pilih minggu pertama atau minggu kedua, itu ada link Webex warna biru. Klik aja Webex-nya. Kalau dimintain password, passwordnya Alliance. A-nya kecil ya, huruf semua kecil. Alliance passwordnya. Oke, untuk ini boleh difoto atau mungkin nanti akan dibantu rekan saya Pak Krisna untuk distribusi ke para leader. Ya, untuk posternya. Oke, sekian dari saya mungkin ya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak Pak Rudi buat sharingnya. Oke teman-teman, kita kasih tepuk tangan.